Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kini kita akan simak market spotlight di Market Buzz. Di antaranya IHSG melesat hampir 3% ke level 6.830 dan Bank Mandiri kemudian Bank BRI menjadi penggerak IHSG dengan penguatan 5,8 dan juga 4,15%. Dan rupiah juga mengikuti pergerakan dari IHSG mengalami penguatan juga di penutupan perdagangan kemarin menguat ke level 16.228 per dolar Amerika Serikat. Dari Market Spotlight kita ke agenda ekonomi, pemirsa. Dari Asia, dari Hong Kong ada data soal tingkat pengangguran di Hong Kong di bulan Januari. Kemudian dari Uni Eropa ada rapat Eurogroup. Dari Inggris tingkat pengangguran di Inggris di bulan Desember. Dan berikutnya untuk penutupan, maksud kami pembukaan untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, pemirsa, untuk bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei menguat 0,51% di level 39.375, SCA Singapura melemah 0,05%, tipis saja di level 3.902. Kospi Korea dibuka melemah 0,17% di level 2.606 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,56%. Untuk berbincang pagi hari ini kami sudah terhubung dengan Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Kenji. Selamat pagi Mas Vicky. Ya, terima kasih Mas Kenji sudah bergabung bersama kami di Marketas. Semoga kita sehat selalu Mas Kenji. Siap. Baik, satu hal yang menarik untuk kita analisa adalah terkait dengan penutupan IHSG kemarin menguat hampir 3%, tentu saja ditopang oleh perbankan big caps dan juga basic industries begitu ya. Sebelum kita kemudian bahas secara sektoral untuk sektor-sektor penopang penguatan IHSG kemarin. Kalau Anda lihat seperti apa penguatan IHSG kemarin, apakah ini memang berkaitan dengan retaliasi tarif dari Amerika Serikat yang ditunda sampai dengan April, Mas Kenji? Oke, memang kalau penguatan IHSG kemarin tentunya masih ada korelasinya ya terhadap retaliasi dari Amerika Serikat sendiri. Utamanya tentunya yang ditunggu-tunggu market kan kapan mulai meredanya gitu. Nah, memang dengan ditundanya untuk beberapa policy tarif impor, pengenaan tarif impor itu sebenarnya bertahap Mas Yuki. Jadi memang market tentunya dalam short term ini akan respon cukup positif gitu. Nah, tentunya nanti di belakang kita bisa bahas sektor-sektor mana aja nih yang kena impact gitu terhadap kebijakan penundaan tarif impor dari Amerika sendiri. Untuk Amerika dengan China, tapi mereka sebenarnya sudah mulai lebih awal nih, saling mengenakan start dari 10% dan China bahkan ada 15% untuk beberapa jenis komoditas seperti batu bara dan juga gas alam gitu. Untuk di bidang otomotif itu yang nanti kemungkinan besar dari Amerika Serikat akan menerapkan di April. Tapi di Maret pun tetap ada pengenaan tarif impor. Rencana awalnya ya, kalau nanti tidak ada perubahan yaitu terkait komoditas seperti impor baja dan aluminium dari Trump sudah state gitu. Ya, artinya memang walaupun ini ditunda sampai dengan April, ada kebijakan-kebijakan terkait dengan retaliasi tarif impor dari Amerika Serikat yang sudah diterapkan dan juga diterapkan secara bertahap di beberapa negara dan juga kawasan ya. Artinya kita tidak kemudian serta-merta bisa terlalu tenang begitu ya, apalagi bicara mengenai dampak dari Amerika Serikat kepada pasar domestik. Nah, sebetulnya kalau kita lihat sejauh mana Anda dapat memproyeksikan bahwa penguatan IHSG yang kemarin berlangsung hampir dengan 3%, ini kemudian akan berlangsung dalam waktu yang ya setidaknya 1 atau 2 minggu lah, Mas Kenji, ataupun mungkin ada hal lain yang perlu diwaspadai? Oke, jadi kalau kita pilih sebenarnya untuk yang pendek ini pasar masih agak sensitif gitu terhadap perkembangan kebijakan dari Amerika Serikat, sehingga volatilitas dan uncertainty-nya masih cukup tinggi. Tapi dengan statement dari Presiden Trump untuk penggunaan ini tentunya contohnya beberapa yang kita bisa manfaatkan momentumnya sekali lagi untuk short term, khususnya bagi teman-teman investor, baik itu investor ataupun trader ya, bisa memanfaatkan momentum ini. Kalau menengah, jika nanti berlakunya juga di April, memang sentimennya sebenarnya
menjadi katalis negatif ya untuk market kalau untuk jangka menengah, dan nanti di April benar diterapkan sesuai atau tidak ada kelonggaran sama sekali. Itu bisa jadi katalis negatif di jangka menengah. Nah, jangka panjangnya nih sekali lagi tergantung seberapa kuat posisi ekonomi domestik kita. Jadi saya rasa so far so good, dalam arti inflasi juga terjaga dan juga neraca perdagangan surplus kan 57 bulan berturut-turut. Jadi saya rasa untuk IHSG walaupun ada beberapa katalis negatif dari makro gitu, kita akan tetap bisa resilience, Mas Yuki. Baik, Bank Mandiri dan juga BBRI menjadi penggerak IHSG dan penguatan 5,8% dan juga 4,15% Mas Kenji. Kalaupun memang untuk investor yang tertarik untuk bisa masuk ke BMRI ataupun BBRI, harganya sudah terlalu di atas atau mungkin ada saham-saham perbankan big cap yang lain ataupun mungkin secara umum sektor perbankan begitu yang nampaknya secara proyeksi akan menarik juga potensial upside-nya. Oke, untuk perbankan memang beberapa waktu lalu juga koreksi dan juga sudah cukup mengalami kenaikan signifikan ya. Tapi yang saya cukup sorot yaitu BBRI ini, Mas Wiki. Ini salah satu yang masuk jadi saham rekomendasi saya untuk pemirsa juga untuk pagi hari ini. Karena secara price ini masih cukup menarik. Jadi baru berada di area support. Nah, ini kita harapkan secara teknikal juga sudah mulai ada sinyal-sinyal itu yang kita harapkan kita bisa mengambil momentum tersebut. Baik, artinya kalaupun sudah menguat signifikan kemarin di atas 4%, tapi masih ada possibilities untuk BBRI melanjutkan penguatannya begitu ya? Betul sekali, Mas. Oke, ada target untuk terdekat Bank BRI, Mas Kenji? Target terdekat ya, dan juga sekaligus resistance pertama sebenarnya di area-area 4.430 sampai 4.450 untuk BRI. Apabila berhasil break nih, mungkin target jangka panjangnya kita bisa achieve di area 4.700. Oke, kita tahan dulu analisis teknikal dan juga rekomendasi terkait dengan Bank BRI. Nampaknya Bank BRI jadi salah satu saham yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini ya. Baik, kita bahas ke sektor yang lain, Mas Kenji, terkait dengan sektor basic industries yang juga menjadi salah satu faktor ataupun sektor yang menopang penguatan IHSG yang menguat kemarin 3,67%. Apa yang menjadi pendorong penguatan sektor ini dan apa yang membuat investor cukup tertarik dengan basic industries ini, Mas Kenji? Oke, jadi sektor basic industry ini salah satu sektor yang sebenarnya paling terpukul atas penerapan tarif impor dari Amerika Serikat ini. Walaupun tidak secara langsung direct ditujukan ke kita ya, tapi untuk beberapa komoditas tertentu yang masuk Amerika Serikat. Tapi dari dalam negeri ini prospeknya cukup bagus. Pertama, jadi hilirisasi produk-produk komoditas kita juga, contohnya salah satunya nikel dan kobalt, ini kita harapkan cukup efisien sehingga jadi added value lagi nih untuk posisi ekspornya Indonesia juga, dan juga beberapa polisi dari pemerintah yang diterapkan di kepemerintahan Presiden Prabowo Subianto begitu, dan juga resiko global ini memang masih jadi momok. Tapi sekali lagi market melihatkan secara short term atas penundaan yang diterapkan ini jadi momentum lagi untuk baik itu dari investor domestik maupun investor asing. Makanya kita bisa lihat foreign inflow-nya juga cukup bagus nih. Sehingga kenapa sektor basic industry kita bisa lihat cukup menarik nih. Bahkan di tengah beberapa sentimen yang menurut saya cukup membebani ya dari sektor tersebut. Baik, tidak lupa juga ada satu wacana dari pemerintah Filipina sendiri untuk membatasi eksportasi untuk nikel ke pasar internasional begitu, dan ini juga akan mempengaruhi pergerakan dari harga nikel sendiri begitu ya, Mas Kenji. Kalau kita lihat beberapa dari basic industries yang mungkin Anda lihat cukup menarik, sebetulnya mana saja untuk saham-sahamnya? Untuk basic industry yang saya lihat secara price juga ya cukup menarik sekarang ada Inco yang pertama. Ini mungkin area-area sekarang 2970 sampai 3000 bisa masuk. Untuk target price area 3580 di sekitar range itu. Jadi walaupun tadi pembatasan impor juga jadi momok begitu ya. Dan sekali lagi proyek hilirisasi nikelnya ini yang jadi kunci. Jadi teknologi HPAL-nya juga saya rasa juga bisa diterapkan cukup baik gitu untuk
extraction cobalt dan nikelnya juga, sehingga sekali lagi jadi added value. Dan juga penurunan biaya produksi sih. Jadi salah satu concern penting di sini yang saya rasa seiring dari 2024 kemarin dari pemerintah sudah buat beberapa stimulus juga untuk sektor tersebut gitu. Jadi Inco secara harga cukup menarik dan juga ada beberapa proyek yang di dalam negeri itu bisa meningkatkan demand-nya juga untuk kebutuhan dalam negeri kita sebelum kita ekspor, Mas Yuki. Baik, itu tadi beberapa analisis dan masih ada saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan pagi hari ini, Mas Kenji. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut.